dandanan ayang mami. Cucu bingit ya, ayang papi. Tahu kagak? Ini baju yang bakal ayang mami pakai di Jogja. Piknik gitu deh. Ih, cucu ya lihat tuh, dari atas sampai ke bawah merah semuanya. Kalau istilah bule tuh namanya Miss Red. Nona kemerahan merah-merah gitu lah. Cucu ya tuh, pandang lagi dong, lihat lagi tuh. Cucu kan? Lu kagak salah. Salah apanya? Baju lu. Emang ada yang salah? Apa yang salah? Ya salah tempat sama waktu. What? Emang maksudnya apa sih? Pan lu tahu, ini acara sifatnya santai. Ngapain kayak orang mau kondangan lu? Ih, ayang papi gimana sih? Pasti kan ntar di Jogja entu ya ada acara resmi-resminya gitu kan? Iya kan ya dong? Resmi dari Hong Kong. Lu kira kita ke Jogja jadi tamunya Sultan? Kagak cocok, ganti baju lu. Baju santai. Ayang papi nyebelin bingit sih. Harusnya tuh jadi suami ya. Bisa dong ngehargain usaha istri. Bukannya nyenengin istri gimana sih malah. Ih, nyebelin bingit ayang papi. Wah, gak suka sama ayang papi. Papi nyebelin. Ayang papi rempong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing, lu Sam. Sendirian aja? Iya, Cing. Iya, ngobrol di dalam. Sam, duduk Sam. Cing, gini Cing, remaja yang lain pada kagak bisa ikut Cing. Joni, Sidik, Mesaro, Hortati lagi pada kalkulasiin Cing siapa aja yang mau ikut warga Kampung Duku. Terus si Rasel kalau nggak salah lagi ngurus akomodasi, transportasi sama travel Cing sama Bu Hajah. Gitu. Iya Cing, tapi Cing Mamut manggil ayah kemari ngapain ya Cing? Begini Sam, tadi nih Cing ame Pak Sultoni mendatangi para donatur yang pengen ngebantu biaya piknik warga Kampung Duku. Dan setelah Encing hitung-hitung nih, alhamdulillah Sang, ada 97 juta. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Cuman estimasi biaya yang dikalkulasi sama anak remaja masjid berapa, Sam? Kalau bentar Cing, kayaknya ada catatannya Cing. Estimasi biayanya 117 juta Cing, buat 210 orang Cing. Berarti masih kurang sekitar 20 juta ya, Sam? Iya Cing, berarti setiap warganya masih kena 90.000 Cing. Masih terlalu gede, Sam. Kalau bisa sih itu biayanya di bawah 50.000 lah. Biar warga ame keluarga warga tuh bisa ikut semua. Ya, berarti masih kurang 10 juta Cing kalau emang tiap warganya dikena 50.000. Tapi bisa, Sam, bisa. Ah, yang bener Cing. Fix nih Cing, buat warga 50.000 aja. Fix, lu gak percaya mancing lu. Alhamdulillah, makasih ya Cing ya. Keluarganya Bapak Lampi? Iya, dokter, saya anaknya Pak Lampi. Nama saya Dea, dokter. Begini Mbak Dea, Ya. saya mau menyampaikan kalau saat ini kondisi Bapak Lampi sudah mulai siuman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maksudnya Pak Lampi itu udah sadar gitu? Iya, insya Allah siang ini juga Bapak Lampi akan kita pindahkan ke ruang perawatan. Kira-kira kapan saya ame Nona cantik ini bisa ketemu sama Bapak Lampi? Maaf, tapi Bapak ini apanya dari Pak Lampi ya? Kurang ajar banget nih dokter. Kayak nanya-nanya siapa gue segala lagi. Nih gini Pak Dokter, kalau mau tahu siapa saya nih tanya nih men Nona cantik ini, tanya deh siapa saya. Pak dokter, Bapak ini namanya Pak Adun. Beliau juga masih keluarga dari kami. Oh, Pak Ado namanya ya? Iya, kan tadi udah denger dari dia. Budak apa? Sebelumnya maaf Pak Adun, bukannya saya ingin membeda-bedakan antara Pak Adun dengan Mbak Dea. Tapi khusus untuk menyampaikan informasi perkembangan kesehatan Pak Lampi, itu kami hanya boleh menyampaikan ke pihak keluarga. Dan ini sudah menjadi kode etik rumah sakit di sini. Waduh, songong banget nih dokter. Pakai kode etik segala. Dikira gua agak ngerti apa? Males gue sebenarnya nanggepinnya dokter nih. Oh ya, untuk menjenguk Pak Lampi nanti sudah bisa, tapi harus menunggu 1 jam lagi. Karena para suster sedang melepaskan peralatan yang menempel di tubuh Pak Lampi. Ya, terima kasih dokter. Apa ada yang masih mau disampaikan Pak Adun sama Mbak Dea?
Enggak. Kan tadi katanya ada kode-kode etik. Jadi saya males deh nanya-nanya gitu-gituan dah. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih. Terima kasih dokter. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Adun, alhamdulillah papa udah sadar. Sekarang juga udah bisa dipindahin ke ruang rawat. Jadi dia bisa ketemu langsung sama papa. Iya, Nona cantik. Mudah-mudahan aja bapaknya cepet sehat, cepet kayak dulu lagi, sembuh, terus bisa main bareng-bareng sama Nona cantik lagi ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Adun. Sama-sama, Nona cantik. Duduk. Tungguin 1 jam lagi katanya. Duduk. Jadi begini Pak, maksud kedatangan kita datang ke rumah papa ini khusus untuk mengantarkan Umi Aisyah menyampaikan langsung dengan apa yang papa tawarkan kemarin. Silakan Umi. Gini loh Pak Debong, Aye udah pikirin masak-masak soal tawaran Pak Debong. Dan Aye setuju untuk pindah kemari ke Kampung Duku. Iya Bu Tari, tapi maaf banget nih Bu Tari. Ada tapinya apa tuh Bu Haja? Tapinya, Ayah minta waktu barang sebulan untuk ngurusin semua yang berkenaan sama perpindahan rumah Ayah. Nggak apa-apa, Bu Haja, nggak masalah. Saya mendengar Bu Haja bersedia menerima tawaran saya saja, saya sudah senang sekali Bu Haja. Ada tapi satu lagi nih Pak. Ini Umi nggak mau beli rumah lagi yang ada di Kampung Duku. Tapi Umi ini mau beli rumahnya lewat klasternya Aziza Pak. Iya Pak, selain jadi penglaris, kalian juga jadi pemancing calon pembeli yang lain. Ini malah lebih bagus lagi. Jadi saya dan Elang tidak perlu repot-repot mencari rumah lagi. Memangnya klasternya Aziza itu di mana ya? Deket kok Ma, masih di wilayah Kampung Duku. Lagian kayaknya masih satu RW deh sama papa. Dia pindah sini rumah. Iya, insya Allah. Wah, Pipit senang banget kelihatannya. Iya Pak. Jadi ada temennya kan? Apa pindah rumah? Secepatnya. Alhamdulillah Pak. Dea tuh ya Pak ketemu sama yang namanya Pak Adun. Dia itu mau nolongin Dea. Kalau nggak ada Pak Adun, Dea nggak tahu Pak apa dia bisa ketemu sama Papa atau enggak. Siapa Adun itu? Bentar ya Pak ya, Dea panggilin ya. Pak Adun! Pak Adun! Pak Adun! Waduh, kayaknya Nona cantik manggil-manggil gue tuh. Pak Adun! Nona cantik manggil Adun. Iya Pak Adun, ini Papa Dea pengen ketemu sama Pak Adun. Oh. Ya, Bapak ngeliatin gue begitu banget, kayak ngeliat rampok. Terima kasih, Nak. Sudah menolong saya ya. Karena zaman sekarang sudah sangat jarang orang yang berjiwa besar selalu ingin menolong orang lain. Gue kagak boleh nunjukin kegeeran nih di hadapan Bapak Edea. Biasa aja Pak, kita kan memang wajib tolong menolong sesama manusia Pak. Oh ya, makasih. Saya Pak Lampi, bapaknya dari anak tunggal saya Dea. Saya seneng banget bisa kenalan sama Bapak dan mudah-mudahan Bapak cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas kayak dulu lagi ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Adun. Terima kasih. Sejak almarhumah Ibu Dea meninggalkan kami, saya tidak kurang saya bisa menjaga kesehatan. Karena begitu cintanya saya sama almarhumah. Jadi saya sampai sekarang masih merasa kehilangan. Oh, maaf Pak, saya nggak ada maksud niat ungkit-ungkit masalah kesedihan Bapak.
Tapi ya mudah-mudahan Bapak bisa tabah dan bisa sehat lagi kayak dulu ya Pak ya. Amin, terima kasih. Dia adalah anak tunggal saya. Dialah satu-satunya harta saya yang tak ada tandingannya di dunia ini. Kalau saya boleh tahu, Nak Adun ini tinggal di mana? Saya indekos Pak. Saya kos dekat mall yang kemarin waktu Bapak sama ini jatuh di mall itu. Nah itu saya kos dekat situ Pak. Oh, iya. Nak Adun sudah berkeluarga belum? Kalau keluarga, maaf Pak, saya jadi sedih. Saya sebenarnya udah berkeluarga Pak, tapi istri saya serong Pak. Jadi akhirnya saya cerai terus sekarang saya jomblo Pak. Kerja di mana, Nak Adun? Kerja tadinya di kantoran Pak, di perusahaan, tapi perusahaannya hancur. Akhirnya saya di PHK jadi nganggur Pak. Ya, memang zaman sekarang semua kesulitan uang. Perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak bisa menjalankan perusahaannya. Jadi PHK terjadi di mana-mana. Sabar ya, Nak Adun ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Adun, yang sabar ya. Iya, terima kasih Nona. Tuh, Rumi belum pulang juga nih. Udah mau azan maghrib lagi nih. Ah, udah deh. Gua ke balai warga aja dulu dah. Mimin. Ya Non, ada apa? Aku udah pergi maghriban ya? Oh iya Non, sudah barusan aja Non. Oh ya udah kalau gitu Bi Mimin sholat berjamaahnya bareng sama aku ya. Soalnya Mamong katanya sih pulangnya agak telat. Ya udah Non, baik kalau begitu. Tapi Bimin ke belakang dulu ya, ngambil air wudhu dulu. Oh iya. Nur sen Non. Ya. Gimana? Udah siap? Wow, udah siap dong, Bro. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Ayo. Ini kalau gitu Aki sama Robi berangkat ke balai warga dulu ya, sholat. Ayo Riki, nanti keburu nanti. Ayo. Bibip. Kenapa nak? Apa tuh? Katanya mau bilang apa tadi sama Abi? Hah? Ikut sholat? Maksudnya Bibip mau ikut sholat berjamaah di balai warga? Sini Abi kasih tau. Bibip kan itu kan belum diwajibkan untuk sholat berjamaahnya di sana. Nanti Bibip capek, nanti masuk angin atau apa. Nah, sebaiknya Bibip di rumah aja sholat berjamaah bareng Umi sama Nimpur sama Nini, ya? Udah, Rob, pajak aja nggak apa-apa. Nggak usah lah, Bi. Nggak apa-apa, biarin aja Bibi. Ya sayangnya sama Umi aja di rumah ya. Enggak. Oh, udah, nggak apa-apa ya. Bibip ikut ya, nggak apa-apa ya. Udah lah Umi, nggak apa-apa. Abi yakin. Yakin. Toh misalkan anak kecil juga rewel ya wajar kalau dia rewel. Ini juga anak kecil. Nah yang terpenting adalah mulai sejak kecil, sejak dini kita harus ngajarin anak kita untuk sholat berjamaah di masjid itu kan bagus positif. Ya iya sih Bi, tapi takutnya nanti malah ganggu konsentrasi yang lain, malah nggak bisa sholat juga lagi Abinya. Insya Allah enggak. Gimana ya? Enggak ya? Anak pintar. Ya udah, tos dulu dong. Tos, kita berangkat sekarang jagoan? Oke deh. Ayo, salim dulu sama Umi dong, kan mau sholat. Yaudah, ayo, assalamualaikum bilang. Salam, Bib. Ki, hati-hati ya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Salim, Ki. Aduh, nih. Tuh Habibi tuh kalau ada maunya nggak bisa dilarang deh. Nggak apa-apa, Rum. Yang penting kan positif. Apalagi mau ikut sholat berjamaah. Itu kan bagus. Ya juga sih, nih. Yaudah, kalau gitu sekarang kita siap-siap juga nih, yuk. Ayo. Tapi kamu bisa deh yang sholat ini ya. Assalamualaikum. Salam. Wah, calon Ustadz cilik nih. Iya, dia Habibi pinter ya sekarang ya, udah mulai ke masjid ya. Wah, Habibi keren emang dah. Iya. Ngomong-ngomong kok Rawun nggak ikut? Biasanya kan ikut. Itu Pak Robi, Rawun lagi sholat di rumah, dia mau sholat jamaah sama nyaknya. Oh, Masya Allah. Walaupun nggak sholat berjamaah di balai warga, tetap sholat berjamaah bareng keluarga ya di rumah. Amin,
mudah-mudahan dah itu anak betah sholat jamaah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Saling dulu, Nak. Salam. Saling, Nak. Pinter. Waduh, Habibi kecil-kecil sudah mau sholat berjamaah ke masjid, luar biasa. Iya, emang sih kemarin-kemarin uminya udah larang, anaknya mau juga ngikut. Ya, anak-anak itu kalau harus belajar dari kecil Ki untuk sholat berjamaah. Nah, semakin dewasa, semakin terbiasa. Bener-bener anak pinter ya nak ya. Ustadz kagum lihat kecil-kecil begini sudah mau sholat berjamaah di masjid. Bukan main. Iya, Pak Ustadz, Bang Ademin. Tadinya tuh Rumana khawatir aja kalau misalkan nanti Habibie rewel di masjid atau lagi sholat berjamaah di sana. Iya tuh Pak Ustadz, uminya sih nyuruh sholat di rumah, anaknya mau sholat di masjid. Ya udah. Kagak apa-apa Ki. Anak seumur Habibi ini kalau punya keinginan untuk sholat berjamaah ke masjid, itu harus didukung, itu bagus. Iya, Pak Ustadz. Robi juga setuju seperti itu. Ya, tapi tadi takutnya aja kalau misalkan Habibie rewel atau mengganggu jamaah yang lain. Tapi kalau untuk didikan untuk dasar itu Robi setuju. Kagak ya. Habibi anak pinter ya, kagak rewel ya nak ya. Ya udah. Ayo, Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum. Ada Habibie. Bibip, sini Bibip. Ada Bibi. Sombong. Sini. Gimana sih Robi? Abi masih kerucil gitu, udah diajak ke masjid lagi. Kalau ntar rewel dan bikin kacau konsentrasi jemaah gimana coba? Itu si Babe juga bukannya ngasih tahu jadi orang tua. Jadi orang tua kagak ada gunanya bener. Apalagi tuh duduk sama Hisam sama si Joni lagi. Wah. Bakal diajarinnya kagak ntar deh gimana tuh. Aduh, aki-aki juga.